Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam episode ke-60, refleksi kita akan mendalami tokoh ketiga Anawim Perjanjian Baru, yakni Yusuf putra Daud. Kita mengenal Yusuf sebagai suami Bunda Maria dan bapa pengasuh Yesus Kristus. Injil Matius dan Lukas memberi catatan yang cukup baik tentang siapa pria ini dan apa peranannya di dalam sejarah keselamatan. Dalam silsilah Yesus Kristus yang tertera dalam Injil Matius bab 1 ayat 1-17, kita menemukan nama Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Selebihnya catatan tentang Yusuf adalah seorang pria yang tulus hati, yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia menerima fakta bahwa Maria tunangannya telah mengandung dari Roh Kudus, mempercayainya, dan ketika tuntutan penguasa sipil Romawi untuk melakukan cacah jiwa, ia meninggalkan Nazaret bersama dengan Maria tunangannya. Ia menyaksikan kelahiran Yesus di kandang Betlehem, dan ketika nyawa Yesus terancam oleh Herodes, Raja Israel, ia menyelamatkan keluarga itu dengan membawa mereka ke pengungsian di Mesir. Ia juga yang membawa keluarga kudus kembali ke Israel menuju kota Nazaret dan mendiami tempat itu. Dan bersama-sama dengan Maria, ia mencari Yesus yang hilang dalam peristiwa di Yerusalem ketika Yesus berusia 12 tahun. Selebihnya catatan tentang Yusuf lenyap dari seluruh Injil tentang Yesus Kristus. Namun gereja menghormatinya sebagai pria yang penting yang berperanan dari balik layar, yang dengan kontribusinya telah membuat sejarah keselamatan berwajah seperti yang kita alami pada hari ini. Maka keteladanan Santo Yusuf hendak kita dalami untuk menjadi contoh bagi kita yang ingin berpartisipasi di dalam pengembangan kerohanian Gereja Kudus. Siapa tokoh Yusuf, tokoh Anawim yang ingin kita teladani tersebut? Untuk memberikan ilustrasi sekilas tentang pribadi ini, mari kita membaca Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, mengapa tokoh Yusuf menjadi contoh bagi kita di dalam mengembangkan spiritualitas Anawim? Keteladanan Yusuf terletak
pada karakter hidupnya dan sikapnya terhadap kehendak Tuhan. Injil Matius menulis secara jelas bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Orang lalu bertanya, bukankah dia bermaksud menceraikan istrinya? Bagaimana mungkin dengan itu ia menyelamatkan istrinya? Sesungguhnya kalau Yusuf menuduh Maria sebagai seorang yang mengandung anak yang bukan dari dirinya, maka Maria terancam bahaya maut, yakni dirajam dengan batu sampai mati. Dengan menceraikan Maria, Yusuf mengirimkan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa memang Maria bukan lagi menjadi istrinya, tetapi anak yang di dalam kandungannya itu berasal dari dirinya. Itu pertimbangan manusiawi. Tetapi kehendak Tuhan berbicara lain. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, ia menegaskan kehendak Tuhan dengan mengangkat kutipan dari Nabi Yesaya. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yusuf pasti mempelajari kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab nabi-nabi. Ia pasti mengetahui ramalan Nabi Yesaya tersebut. Maka sabda malaikat di dalam mimpinya telah memberikan konfirmasi atas pengetahuannya, sehingga keraguan dengan segera sirna. Yang ada hanya kerelaan untuk mempersembahkan hidupnya bagi pemenuhan kehendak Allah. Bangsa Israel sudah lama menantikan kedatangan Sang Mesias. Maka kalau Tuhan menghendaki dia untuk menjadi bapa pengasuh Sang Mesias, itu bukan lagi satu hal yang sederhana, melainkan kehormatan besar yang akan diembannya dengan penuh kegembiraan. Dalam diri Yusuf kita belajar hal-hal ini. Yang pertama, hiduplah dengan tulus tanpa harus mengorbankan harkat dan martabat diri sesama. Tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan kita. Maka kita mungkin mengalami kelakuan-kelakuan buruk dan kejahatan dari orang lain. Bukan hak kita untuk menghakimi mereka, tetapi kita berupaya untuk terus memelihara harkat dan martabat mereka. Pada sisi lain, kerelaan kita tersebut hendaklah ditopang oleh keterbukaan kita pada kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan menjadi nilai utama, dengan seharusnya kita mengesampingkan seluruh agenda pribadi kita dan dengan penuh sukacita menerima kehendak Tuhan dan menjadikannya kehendak kita. Menjalankan kehendak Tuhan yang sudah menyatu dengan kita akan mengubah seluruh personalitas kita sebagai orang Kristiani. Bukan kita yang melakukan sesuatu yang baik demi kemanusiaan, tetapi Tuhan yang berdiam di dalam diri kita melakukan hal yang baik tersebut, sehingga namanya dikenal dan dimuliakan, kerajaannya bertumbuh dan berkembang, dan masyarakat manusia memiliki arah penuntun untuk mencapai keselamatan kekal. Kita meneladani Santo Yusuf, karena kita pun ingin agar komunitas Kristiani kita terbentuk menjadi sebuah komunitas yang tulus dan ikhlas, yang mau menerima penyelenggaran ilahi dan menjalankannya dengan penuh sukacita. Semoga dengan mendalami kehidupan Santo Yusuf, para adorator sekalian tetap diinspirasi untuk melakukan hal yang benar di hadapan Allah, berlaku tulus dan jujur dalam sikap setiap hari, dan rela untuk menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami masa kecil di tangan Bapa pengasuhmu Yusuf.
Engkau mengalami cinta dan belas kasihan, maka Engkau pun mencurahkan cinta dan belas kasihan kepada kami, anak-anak-Mu. Jadikanlah kami tulus dan suci, yang rela melakukan kehendak Allah dengan penuh kegembiraan, dan menolong sesama kami untuk selalu hidup sebagai pribadi yang bermartabat, karena dilindungi dari kegelapan dosa. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.